Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku masih dengan tentang manajemen keuangan. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pembiayaan modal syariah. Nah, di sini, eee, soal yang ada di hadapan kalian ini yaitu menggunakan sistem mudharabah. Di mana di sini itu ada 3 orang investor bernama Hasan, Ismail, dan Ardi. Mereka itu bersepakat untuk berinvestasi di PT Agribis Syariah dengan sistem mudharabah. Modal yang dibutuhkan oleh PT Agribis ini yaitu sebesar 6 miliar. Mereka bersepakat bahwa keuntungan akan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing. Nah, ini adalah rincian persentase dari modal yang ditanam masing-masing investor. Nah, selanjutnya itu uang diserahkan kepada PT Agribis untuk diniagakan dengan akad mudharabah. Pada saat akad disepakati, keuntungan dibagi 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk PT Agribis. Keuntungan dibagikan setiap usaha telah memperoleh laba atau yaitu 1 kali putaran produksi. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, jika PT Agribis Syariah memperoleh keuntungan setelah 1 kali putaran sebesar 1.250.000.000, bagaimana cara pembagian keuntungannya untuk masing-masing pemilik modal? Oke, jadi yang pertama di sini keuntungannya kan 1.250.000.000. Terus gimana cara pembagiannya? Eh, di Telah disepakati bahwa di sini pada saat akad itu disepakati 60% itu untuk pemilik modal dan 40% untuk PT Agribis. Berarti kita buat untuk keuntungan untuk pemilik modal. Nah, untuk pemilik modal kan 60%. Berarti 60 60% dikali dengan jumlah keuntungannya sebesar 1.250.000.000. Sehingga untuk keuntungan pemilik modal itu sebesar 750 juta. Dan untuk PT Agribis itu sendiri tadi kan udah disepakati untuk PT Agribis itu sebesar 40%-nya. Jadi 40% dikali 1.250.000.000 sebagai keuntungannya. Nah, untuk ini adalah bagian keuntungan dari masing-masing pemilik modal dan PT Agribis. Nah, sedangkan pemilik modal itu sendiri kan ada 3, ada Hasan, Ismail, dan Ardi. Lalu kita bagi lagi untuk Hasan berapa, Ardi berapa, dan Ismail berapa. Kita lihat dari persentase modal yang ditanam. Hasan di sini itu 40%. Berarti kita buat 40% dikali dengan 750 juta. Berarti 300 juta itu bagian untuk Hasan. Terus untuk Ismail itu tadi Ismail itu menanam modalnya sebesar 25%. Berarti 25% dikali 750 juta, yaitu 147.500.000. Dan untuk Ardi itu sebesar 35% dikali 750 juta, yaitu 262.500.000. Nah, kalau ditotalin ini tentunya akan menghasilkan 750 juta. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua,
adalah pada putaran kedua diperhitungkan modal yang ada diperhitungkan akan dilakukan divestasi atau pengembalian modal. Dan ternyata PT Agribis mengalami kerugian sebesar 500 juta. Pada posisi akhir bisnis putaran kedua, sisa modal dari para investor menjadi 5.500.000, yaitu 6 miliar, mohon maaf, sisa modalnya jadi 5.500.000.000 karena sudah mengalami kerugian sebesar 500 juta, berarti 6 miliar dikurangi 500 juta, sehingga sisanya yaitu 5.500.000.000. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungan bagi untungnya? Berarti sekarang kita hitung dulu untungnya itu berapa. Caranya itu, di sini kan ada sisa modal. Oh iya, jangan lupa di sini catatan dalam sistem mudharabah itu jika korporasi mengalami kerugian, keuntungan putaran sebelumnya itu diperhitungkan lagi dalam penentuan bagi hasil dan pengembalian modal pada putaran berikutnya. Berarti kita hitung dulu uang yang ada. Uang yang ada itu berarti kan ada sisa modal. Sisa modalnya itu 5.500.000.000. Ditambah dengan, karena di sini kan mengalami kerugian, itu kita akan memperhitungkan lagi, keuntungan putaran sebelumnya. Nah, keuntungan putaran sebelumnya itu 1.250.000.000. 1.250.000.000. Nah, sehingga, uang yang ada sekarang itu adalah 6.750.000.000. Nah, selanjutnya berarti, eee, di sini kan, modalnya itu 6 miliar ya, berarti keuntungannya itu berarti masih bisa, dengan menggunakan keuntungan di periode sebelumnya itu masih bisa menutupi kerugian yang ada. Jadi keuntungannya, uang yang ada ini dikurang dengan, modalnya. Modalnya itu modal dari para investor itu kan 6 miliar, berarti dikurang dengan 6 miliar. Nah, jadi keuntungannya itu 750 juta. Nah, bagaimana perhitungan bagi untungnya? Terus untuk menghitung, eee, pembagian keuntungannya, itu berdasarkan persentase yang telah disepakati. Jadi, pembagian keuntungan. Nah, untuk pemilik modal itu kan 60% dari keuntungan. Nah, keuntungannya di sini 750 juta. Berarti untuk pemilik modal 450 juta dan untuk PT Agribis itu 300 juta. Dan untuk bagian masing-masing pemilik modalnya itu ada Hasan, Ismail, dan Ardi. Itu caranya juga sama seperti tadi. Untuk pembagiannya, Hasan itu 40%. Jadi 40% dikali dengan bagian keuntungan pemilik modal. Terus untuk Ismail itu Ismail itu 25%
dikali dengan bagian untuk pemilik modal dan Ardi itu 35% dikali dengan bagian keuntungan pemilik modal. Nah, ini tuh kalau dijumlahin hasilnya itu pastinya 450 juta. Nah, itu untuk bagian yang A. Terus kalau yang B, berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing para pemilik modal. Nah, selanjutnya berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing pemilik modal. Jadi, keuntungan yang pernah diterima oleh PT Agribis itu kan sebelumnya yang ini itu sebesar 500 juta. Berarti sedangkan di akhir bisnis di yang putaran kedua itu keuntungan PT Agribis itu sebesar 300 juta. Maka untuk menutupi kekurangan modalnya itu berarti sebesar 500 juta dikurangin dengan 300 juta. Jadi di sini adalah pengembalian keuntungan pengembalian keuntungan untuk menutupi modal. Pertama, itu untuk PT Agribis. PT Agribis itu sebelumnya itu mendapatkan keuntungan 500 juta. Terus di akhir bisnis dia mendapatkan keuntungan 300 juta. Berarti dia itu harus harus menutupi kekurangan modalnya itu sebesar 200 juta. Sedangkan untuk pemilik modal untuk pemilik modal itu harus menganggap keuntungan yang pernah diterimanya itu sebagai bagian dari modal sesuai dengan proporsi modal yang ditanamnya. Keuntungan yang pernah diterima sebelumnya itu kan 750 juta. Dan keuntungan di akhir bisnis yang sebenarnya itu 450 juta. Maka mereka harus menganggap keuntungan yang telah diterimanya sebagai modal itu sebesar 300 juta. Dan ini disesuaikan dengan proporsi dari masing-masing pemilik modal. Jadi keuntungan yang harus dianggap sebagai modal itu adalah disesuaikan dengan proporsi masing-masing dari investasi yang ditanamkan. Hasan itu tadi 40% kan. Berarti dikali dengan ini. Sehingga menjadi keuntungan yang harus dianggap sebagai modal. Terus Hasan, Ismail, dan yang terakhir ada Ardi. Ardi 35% dikali dengan 300 juta. Nah, habis ini baru kita dapat menentukan pengembalian modal kepada masing-masing pemilik modal. Untuk Hasan itu kan modal yang ditanamkan itu sebesar
2.400.000.000. Berarti 2.400.000.000 dikurangin dengan keuntungan yang udah dianggap sebagai modal, yaitu sebesar 120 juta. Berarti pengembalian modal dia sebesar 2.280 juta. Begitu juga dengan Hasan, modal yang ditanam itu 1.500 juta dikurang dengan keuntungan yang harus dianggap sebagai modal. Dan begitu juga dengan Ardi. Nah, jadi pengembalian modal untuk masing-masing pemilik modal adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Jika pada putaran akhir bisnis kedua, modal yang ada diperhitungkan serta akan dilakukan divestasi pengembalian modal dan ternyata mengalami kerugian. Di sini kerugiannya sebesar 2.500.000.000. Sehingga sisanya menjadi 3.500.000.000 dan bagaimana perhitungan bagi untung atau ruginya. Jika masing-masing pemilik modal mengembalikan keuntungan yang pernah diperoleh dan berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing para pemilik modal. Oke, untuk nomor 3. Nah, aku buat di sini untuk nomor 3. Nah, sebenarnya caranya sama seperti yang nomor 2 tadi. Kita hitung dulu sisa uang yang ada. Yaitu kan berarti sisa modalnya. Sisa modalnya itu 3.500.000.000. Ditambah dengan kan di sini jika masing-masing pemilik modal mengembalikan keuntungan yang pernah diperolehnya. Nah, keuntungan yang pernah diperoleh itu sebelumnya kan ada 1.250.000.000. Nah, sehingga uang yang ada sebesar 4.750.000.000. Sedangkan untuk modal para investor itu kan 6 miliar. Berarti di sini itu kerugiannya itu tidak dapat ditutupi dengan keuntungan sebelumnya. Sehingga kita dapat menentukan kerugiannya itu sama dengan 6 miliar sebagai modal dikurangi dengan ini. Sehingga mengalami kerugian sebesar 1.250.000.000. Nah, di sini itu kerugiannya kan sebesar 1.250.000.000. Dan kerugian ini harus ditanggung oleh pemilik modal sesuai modal yang diinvestasikan. Dan dalam hal ini PT Agribis itu hanya berkewajiban mengembalikan keuntungan yang pernah diambilnya. Jadi dari kerugian ini 1.250.000.000 itu yang menanggung adalah pemilik modal sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Jadi untuk kerugian masing-masing pemilik modal yang harus ditanggung itu bisa dihitung dari proporsi mereka menanamkan modalnya. Untuk Hasan kan 40% dikali dengan kerugiannya, sehingga kerugian yang harus ditanggung itu untuk Hasan sebesar 500 juta, dan begitu juga untuk Ismail dan Ardi menyesuaikan dengan proporsi investasi yang ditanamkan. Dan selanjutnya itu berapa nilai modal yang dikembalikan kepada masing-masing pemilik modal. Berarti di sini pengembalian modal
Nah, menghitung pengembalian modal ini berarti Hasan proporsinya kan 40% dikali dengan uang yang ada di sini 4.750.000.000. Jadi pengembalian modalnya kepada Hasan itu sebesar 1.900.000.000 dan begitu juga dengan Ismail 25% dikali dengan 4 dengan 4.750.000.000 dan Ardi 35% dikali 4.750.000.000. Sehingga pengembalian modal masing-masing pemilik modal yaitu sebesar sekian. Nah, mungkin ini tentang sistem mudharabah, di mana kalau sistem mudharabah itu suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam, di mana pemberi pinjaman itu bersetuju untuk membiayai proyek yang akan dijalankan oleh peminjam. Sedangkan kalau soal selanjutnya itu tentang musyarakah. Nah, selanjutnya itu tentang dengan menggunakan sistem musyarakah. Nah, bedanya musyarakah dan mudharabah, kalau di musyarakah itu pemberi pinjaman itu turut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Kalau mudharabah kan tadi nggak ikut mengelola. Kalau musyarakah itu pemberi pinjamannya ikut mengelola. Nah, di sini Hasan, Ismail, dan Ardi itu sepakat melakukan perjanjian kerjasama musyarakah dan modal yang dibutuhkan Husen. Nah, Husen ini berarti sebagai peminjam. Yang dibutuhkan itu sebesar 200 juta. Dan modal yang diinvestasikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing investor itu sebesar sekian. Sehingga yang ditanya itu yang pertama, setelah 1 kali putaran diperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Bagaimana pembagian keuntungannya? Disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing anggota syirkah. Nah, caranya sama aja. Di sini kan keuntungannya 25 juta. Itu disesuaikan, pembagiannya itu disesuaikan dengan sehingga untuk pembagian keuntungannya itu berarti untuk Hasan, untuk nomor 1 berarti untuk Hasan itu karena dia modal diinvestasikannya itu 25%, jadi dia dapat bagian keuntungannya itu sebesar 25% juga dikali 25 juta. Begitu juga dengan Ismail maupun Ardi. Jadi Ismail dia 40%, berarti 40% kali keuntungannya yang didapat yaitu 25 juta. Dan begitu juga dengan Ardi. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini jika di akhir putaran bisnis kedua sampai kelima itu mengalami rugi sekian, terus mengalami untung, terus rugi pada putaran kelima, berapa nilai keuntungan atau kerugian yang diperoleh masing-masing para pemilik modal. Nah, sebelum kita menghitung nilai keuntungan yang diperoleh masing-masing para pemilik modal, kita hitung dulu mengalami keuntungan atau kerugian untuk seluruhnya. Jadi di sini kita hitung untuk putaran kedua. Putaran kedua di sini itu mengalami rugi sebesar 15 juta. Di putaran pertama kan udah untung ya 25 juta. 25 juta. Terus di putaran kedua
itu rugi 15 juta, berarti kita kurangkan 15 juta. Nah, selanjutnya putaran 3 di sini itu mengalami untung. Putaran ketiga itu untung 30 juta. Berarti kita tambah ini dengan 30 juta. Putaran 4 itu masih untung 20 juta. Jadi kita tambahkan dari yang putaran 3 dengan keuntungan sebesar 20 juta. Terus selanjutnya putaran 5 itu rugi 25 juta. Berarti ini dikurangin dengan 25 juta. Nah, sehingga di putaran kelima itu sisanya itu sebesar 35 juta. Jadi berapa nilai keuntungan atau kerugian diperoleh masing-masing para pemilik modal itu kita sesuaikan dengan persentase dengan proporsi investasi yang mereka tanamkan. Yaitu untuk Hasan 25%, kita kalikan. Terus untuk Ismail itu 40% dikali 35 juta. Terus untuk Ardi itu 35% dikali 35 juta. Nah, selanjutnya adalah untuk yang B, berapa nilai pengembalian modal untuk masing-masing para pemilik modal jika di akhir putaran kelima dilakukan divestasi. Nah, berarti untuk yang B itu untuk masing-masing pemilik modal itu berapa pengembaliannya? Berarti kan hasil itu awalnya itu menginvestasikan 50 juta. Itu ditambah dengan keuntungan yang diterimanya yaitu 8.750.000. Terus untuk Ismail juga demikian, kan modal yang diinvestasikannya 80 juta ditambah dengan keuntungannya yang diterima selama 5 putaran itu 14 juta. Dan yang terakhir ada Ardi 70 juta ditambah dengan keuntungannya yang diterima itu 12 juta 200. Oh, ini kelebihan. Nah, sehingga didapat Ardi 82, pengembalian modalnya Ardi itu 82.250, Ismail 94 juta, dan Hasan 58.750.000. Nah, mungkin cukup segitu aja dari aku tentang pembiayaan modal syariah, dan apabila ada kesalahan atau hal yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Khususnya kalau ada yang salah sih bisa komen di bawah biar kita semua bisa tahu salahnya di mana. Oke, makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya dan di like juga. Oke.